Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah untuk kali ini datang dari akun penulis yang bernama Helena Aulia Robot, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Ning, Wanita Berkebaya. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Cerita ini adalah kisah dari keluarga saya sendiri. Jujur, aku menulis ini dengan mata berkaca-kaca, bahkan sempat berhenti beberapa saat karena tak tahan akan sedih jika mengingat saat itu. 12 Agustus 2011 lalu, ayah saya divonis oleh dokter mengalami penyempitan pembuluh darah di jantung. Saya yang saat itu berada di luar kota karena tugas kerja, kaget mendengar hal tersebut dari ibu saya. Apa benarkah ayah saya yang tanpa ada turunan penyakit jantung dan tak pernah terlihat adanya tanda sakit jantung tiba-tiba divonis seperti itu? Nggak mungkin. Aku coba mengobrol lewat video call untuk melihat keadaan ayah saya di rumah sakit. Dan anehnya, ketika kamera diarahkan ke ayah saya yang sedang terbaring, ada sosok hitam yang tak begitu jelas wujudnya, sedang duduk di atas dada ayah saya. Kalian bisa bayangin perasaan saya saat itu. Sambil menangis karena ketakutan, aku bilang ke ibu aku, Mi, panggil cepat saudara-saudara yang lain, terus kalian berdoa di samping papi. Cepat! Ibu saya sudah mengerti, jika saya sudah seperti itu, artinya ada yang gak beres. Maka ia pun memanggil saudara-saudara yang lain, terus melakukan seperti yang aku suruh. Tanpa pikir panjang lagi, paginya saya langsung minta izin di kantor, dan siangnya langsung pulang ke Manado. Seturunnya dari pesawat, langsung kuaktifkan ponsel, dan ternyata 21 panggilan tak terjawab. Dan satu pesan dari ibu saya yang isinya seperti ini. Len, papi udah meninggal, kamu cepat ke rumah. Saat itu juga di bandara tersebut aku pingsan. Saya sadar, tahu-taunya sudah di mobil sepupu saya yang datang menjemput. Masih dalam keadaan terbaring, saya terdiam dan terus menangis. Siapa yang dengan sengaja menyakiti hingga sampai menyalakai ayah saya? Ada masalah apa dia dengan keluarga saya? Kenapa ada sosok hitam itu duduk di atas dada ayah saya? Pertanyaan itu yang terus-menerus muncul di kepalaku. Hingga tiba-tiba lamunanku terpecahkan oleh suara tangisan dari orang-orang. Yang berarti kami sudah sampai di rumah. Aku turun dan langsung memeluk ayah saya yang terbaring kaku dalam peti jenazah. Singkat cerita, pemakaman pun dilaksanakan. Dan kami keluarga besar pun semua terkumpul di rumah kami. Amarahku meledak malam harinya. Sambil berteriak ke seluruh anggota keluarga, di situ aku tanya, siapa yang akhir-akhir ini ada masalah dengan papi? Papi meninggal karena kiriman orang jahat. Ada sosok kiriman yang sedang duduk di atas dada papi ketika di RS. Pokoknya aku meronta sejadinya malam itu, hingga akhirnya aku ditenangkan oleh mama saya. Keesokan harinya ketika sedang duduk di teras, aku dihampiri oleh keponakan saya yang berumur 8 tahun. Kebetulan dia juga ada malam itu di saat ayah saya di RS. Dan sesuatu yang membuat saya merinding ketika mendengar ceritanya. Ci, waktu di RS aku lihat nenek-nenek jahat di luar jendela kamarnya papi. Lidah neneknya panjang banget. Terus nenek itu gerakannya seperti ngeledekin kami yang ada di dalam kamar. Terus ada juga 2 orang yang sedang tiduran di bawah ranjang papi. What? Aku merinding mendengarnya. Cerita anak seumuran itu pasti gak mungkin dia mengarangnya. Mata anak seumurannya masih sensitif akan hal seperti itu. Lagian hal yang sama juga aku lihat seperti itu ketika aku video call sama ibu. Hanya saja sosoknya berbeda. Karena rasa penasaran dengan awal mula penyakit ayah, akhirnya aku bertanya kepada mama kalau sejak kapan ayah mulai merasakan sakit. Menurut ibu saya, ayah mulai sakit ketika hendak membantu seseorang tetangga yang kerasukan. Ketika ayah bertanya apa tujuannya merasuki orang tersebut pada sosok yang merasuki tetangga itu, dia menjawab sambil menunjuk ayah saya. Katanya, kamu banyak tanya, berikutnya adalah giliranmu. Dan mulai saat itu, ayah mulai sakit pada bagian jantungnya. Singkat cerita, malamnya diadakan ibadah di rumah dan dihadiri oleh warga. Namun, ada satu yang ganjal di pandangan saya malam itu. Ada seorang ibu yang datang bersama warga kampung. Namun anehnya, ada sesuatu yang menggantung pada pundaknya. Sosok itulah yang aku lihat ketika video call beberapa waktu lalu.
ternyata bergelantungan pada pundaknya. Ketika ku tatap mereka, ibu tersebut seperti menyadari kalau mata saya bisa melihat sosok peliharaannya. Dia yang awalnya hendak ingin duduk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba balik lagi dan duduk di luar. Mata kami berdua saling bertatapan, dan sosok hitam yang berbulu ada bersamanya itu juga menatap saya, namun dengan wajah yang marah. Seperti ingin menerkam saya. Dalam hati saya menggumam, "Oh, jadi kamu yang memeliharanya. Tapi kenapa peliharaanmu itu tiba-tiba ada duduk di atas dada ayah saya?" Namun sepertinya mereka bisa membaca pikiran saya. Tiba-tiba sosok hitam itu muncul persis di depan saya dan berkata, Untuk membunuh ayahmu yang sok tahu itu. Air liur yang bercampur nanah mengalir dari mulutnya membuat saya berlari ke dapur dan muntah karena tak tahan lagi dengan aromanya. Dan ketika aku balik lagi, ibu tersebut sudah tak ada lagi di sana. Malam berikutnya ketika sedang makan malam, aku mendengar seperti suara gemuruh yang sedang datang mendekat. Aku langsung keluar rumah dan menunggu di depan. Ternyata ratusan sosok seram sudah berjejer di depan rumah. Mereka seperti hewan buas yang ingin menerkam mangsanya. Namun ada sesuatu yang membuat mereka tak bisa masuk. Energi negatif mereka tertahan oleh satu sosok wanita yang berdiri di sudut rumahku. Sosok itu bukan Kunti, namun wujudnya ialah seorang wanita dengan kebaya. Energi positif yang begitu kuat dari sosok wanita kebaya itu membuat mereka terhalang masuk. Wanita kebaya itu sambil tersenyum menyeringai menatap saya. Bibirnya seperti berkata, "Kutahan mereka." Sosok itu hanya berdiri di pojokan rumah dan terus menatap saya. Ngomong-ngomong, sosok wanita itu sekarang ada tepat di samping saya saat menulis cerita ini. Seriusan, sejak kejadian itu, sosok ini menjadi teman astral saya hingga sekarang. Namanya Ning. Sekaligus, aku memohon doanya untuk si Ning agar bisa mendapatkan jalan cahayanya. Oke, lanjut. Energi besar dari sosok Ning seolah-olah menjadi pagar bagi rumah saya malam itu. Meskipun aku percaya bahwa semua itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ning bilang kalau ia ketarik sama energi saya ketika saya tiba di rumah itu. Dia merasa nyaman tinggal di sini, dan dengan energi besarnya itu, ia mampu menyentuh tubuh manusia. Dalam pengetahuan saya, hanya sosok yang dengan energi besarlah yang mampu menyentuh benda-benda serta menyentuh tubuh manusia. Dan itu Ning punya saat ini. Dia sering sedih ketika setiap malam aku berdoa dan memohon agar dia diberikan cahaya untuk bisa pergi menemui jalannya. Hingga sekarang, keluarga besar kami sudah tahu siapa penyebab penyakit ayah saya. Semua mulai berhati-hati ketika menerima sesuatu pemberian dari orang tersebut. Sosok hitam itulah yang menjadi sarana santet dari tuannya untuk menyiksa targetnya, dan pernah beradu dengan Ning, sehingga energi mereka membuat 4 kaca jendela rumah kami pecah ketika energi kedua sosok itu bertabrakan. Ibu yang memelihara sosok ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu di usia tuanya. Setiap kita manusia itu memiliki satu energi positif atau kodam yang melindungi kita. Tetaplah jadi positif dimanapun kita berada. Dan ingat, setiap pandangan orang itu berbeda, baik dari sisi agama ataupun kami indigo. Saya tak pernah mengharapkan batin saya terbuka seperti ini. Saya hanya menjelaskan apa yang saya lihat. Entah itu benar atau salah di mata teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga pengalaman-pengalaman mistis berikutnya ya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani hari-harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.